Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas pembahasan dari buku Mandiri, ya, dari buku Mandiri Fisika kelas 11. Materinya tentang apa? Materinya tentang fluida statis. Ya, kemarin sudah diminta tolong untuk mengerjakan beberapa nomor, ya, dari halaman 52. Nomor berapa aja? Nomor 7. Di kolom chat sudah pausen tulis juga nomor 9, nomor 13, terus nomor 14, terus nomor 16, 25, 26, terus 31, 38, dan 40, 46, 49. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 nomor. Oke. Nomor-nomor ini yang diharapkan kalian dapat menguasai setelah kemarin itu yang teori sudah dibahas semuanya. Nah, sekarang 12 nomor ini semoga bisa menjadi basic kalian di bab materi fluida statis. Yang insya Allah kalau ini udah tuntas dan ini pausen anggap sudah tuntas nanti itu bisa dilanjutkan di materi fluida dinamis di hari Senin besok insya Allah. Tuh. Untuk prosesnya gimana Pak? Prosesnya itu insya Allah bisa digabung antara fluida statis dan fluida dinamis menjadi satu. Oke, yuk kita coba bahas nomor 7. Silakan kalian buka buku kalian. Nomor 7. Sebatang balok A terapung di atas permukaan air seperti gambar di samping. Ternyata volume balok yang tenggelam dalam air adalah 3/4 bagian dari volume benda dan seluruh sehingga massa jenis balok A. Ditanya massa jenis. Oke, jadi di sini ada sebuah benda. Nah, terus ini ada tercelup. Tercelupnya, lihat tercelupnya yang berapa? Tenggelam dalam air 3/4 bagian dari volume benda seluruhnya. Berarti ini yang tercelup adalah yang tercelupnya 3/4 bagian. Yang di atasnya berarti berapa sisanya ya? 1/4. Yang ditanya, massa jenis balok A. Rho si balok A ini. Rho balok berapa? Nah, ketika rho balok, kita harus tahu dulu rho cairan ini, rho fluidanya. Rho fluidanya ini adalah rho siapa? Rho si air. Berapa? Iya, betul. 1000 kilogram per meter kubik. Oke, gitu ya. Pausen sudah share screen? Belum, Pak. Itulah kalian. Luar biasa. Oke, sudah ya? Oke. Selanjutnya, gimana caranya untuk mendapatkan rho balok? Pakai rumus perbandingan. Ya, kemarin udah. Ada yang sudah bisa jawab? Gimana jawabnya? Halo? Halo? Rho balok kemarin di PDF yang Pausen sudah berikan itu ada rho benda dibagi rho fluida sama dengan ayo silakan jawab. Volume benda dalam fluida dibagi dengan volume benda keseluruhan. Ya, pakai rumus ini ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Berarti bisa kita dapat nih. Berarti rho benda itu sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup. Ya, volume benda dalam air, dalam fluida dibagi dengan volume benda keseluruhan. Jadi sama dengan ini massa jenis fluidanya 1000 dikali volume benda tercelup. Itu katanya 3/4 bagian. Banding
Volume benda keseluruhan itu 1, ya kan? Keseluruhannya 3/4 tambah 1/4 ya. Ini kan 1 keseluruhan. Ya. Oke, jadinya berapa? 300 dibagi 4, 750 kg per meter kubik. Oke, paham? Nomor 7. Paham. Oke, lanjut ya. Kalau sudah paham nomor 7, lanjut nomor berikutnya. Nomor berapa? Nomor 9. Di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Volume balok kayu yang muncul di atas permukaan air adalah 100 cm pangkat 3 dan massa jenis balok 0,75 gram. Rho air 1 gram per cm pangkat 3 dan percepatan gravitasi. Massa balok ditanya. Oke, berarti di sini kalau kalian bingung, boleh kalian gambar dulu. Kalau kalian bingung, boleh kalian gambar. Oh, katanya di sini ada dalam bak. Kalian gambar baknya dulu. Boleh ada air. Gitu. Terus terdapat balok kayu yang terapung. Oh, ada balok kayu di sini, terapung. Nah, terus katanya apa? Volume balok kayu yang muncul di atas permukaan. Nah, ini yang muncul di atas permukaan. Ini 100 cm kubik. Nah, terus massa jenis dikasih tahu lagi. Rho bendanya ini, rho si balok, itu 0,75 gram per cm pangkat 3. Rho airnya dikasih tahu, rho fluidanya itu 1 gram per cm pangkat 3. Percepatan gravitasi dikasih tahu 10 meter per sekon kuadrat. Terus ditanya massa balok. Massa si baloknya. Oke, berapa nih? Gimana untuk mendapatkan massa balok? Boleh yang berpendapat? Ayo, silakan. Pakai rumus apa? Pakai rumus Rho V G ya? Betul? Gaya apung. Ya. Oke. Pakai perbandingan gaya apung. Ya, Rho V G. Rho pada benda dikali V pada benda dikali G atau Rho G V boleh sama dengan Rho pada fluida dikali volume fluida dikali gravitasi. Oke, ini boleh pakai rumus ini. Banyak cara kok kalau di fluida statis ini. Kayaknya coret, Pak. Oke, boleh dicoret. Oke. Berarti rho benda, masukin rho benda 0,75 dikali volume benda. Volume bendanya berapa? Ini nanti yang kita cari nih. Ya, volume benda. Oke. Ya, volume benda yang nanti yang kita cari. Karena sudah ada rho-nya, nanti dapat masanya. Rho fluida 1. Terus volume si fluida yang di dalam air berarti 100. Itu yang mengapung. Yang di dalam air. Yang di dalam air berarti volume benda keseluruhan dikurangi dengan 100. Gitu kan? Yang di dalam air. Ini BF lah. Ya. Nah, itu volume benda yang tercelup. Oke. Udah, masukin. Ini dijabarkan berarti 0,75 dari volume benda sama dengan volume benda dikurangi 100.
100-nya pindah ke sini. 100 sama dengan volume benda dikurangi 0,75 volume benda. Berarti 100 sama dengan 1 dikurang 0,75. 0,25. 0,25 dari volume benda. Maka volume bendanya berapa? 0,25 kali berapa biar 100? 400. Iya, 400. 400 ya. Berarti 400 volume benda ini 400 satuannya apa? Sentimeter kubik karena kita nggak ngerubah ya. Jadi ini masih sentimeter pangkat 3. Oke. Dari sini kita tahu rumus Rho. Rumus Rho itu adalah massa dibagi volume. Berarti kalau ditanya massa benda sama dengan Rho dikali volume. Rho-nya Rho siapa? Orang ditanyain benda, volume benda, Rho-nya juga Rho benda. Berarti Rho benda. Rho benda dikali volume benda. 0,75 dikali volume benda. 400. Ya, sama dengan 0,75 kan 3/4 ya. 3/4 dikali 400. Jadinya 300 gram. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini? Belum, Pak. Enggak, Pak. Belum ya. Oke. Jadi pakai rumus perbandingan. Oke, lanjut. Nomor 13. Nomor 13. Nah, ini suatu gelas ukur berisi air sehingga permukaannya menunjukkan oke, ini diisi air. Gelas ukur diisi air. Di sini menunjukkan 250 cm pangkat 3. Kemudian ditambahkan sepotong es dan mengapung. Ya, ini ada es, bongkah es, ya, ditambah es sehingga dia mengapung. Jadi di sini di posisi kedua ditambah es. Otomatis airnya ngangkat nggak? Airnya ngangkat ya, karena kan ditambah benda. Jadinya katanya di sini jadi 300 cm pangkat 3. Jika berat jenis es, ya berat jenis es itu 0,8 dine per cm pangkat 3, tinggi permukaan air setelah seluruh es mencair adalah ditanya ini esnya mencair nih, esnya udah mencair bergabung dengan si air di sini. Ini air, ini es. Ditanya setelah esnya ini mencair, es ini mencair, maka tingginya berapa? Gitu loh. Berapa? Apakah 2,5 atau 300? Atau ada hitungan lain? Boleh berpendapat, silakan. Pakai logika bisa kalau ini. Tapi ini perlu diketahui, ini bisa jadi menjadi soal UTBK ya. Karena soal UTBK itu prinsipnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari semenit itu bisa dikerjakan. Gitu. Oke, berapa jawabannya? Silakan berpendapat, Nak. Iya, betul. Padahal nggak ada yang jawab, Pak Imam. Silakan dijawab, Nak. Berapa? Silmi? Iya, Pak. Kenapa? E. Dari mana 290, Bim? Kan dicari dulu volume apa Oke. volume esnya.
Selisih volumenya atau volume apanya? Iya, selisih dari Selisihnya. Oke, ini cara Bimo. Itu cari selisihnya berarti 50 cm pangkat 3. Terus dicari volume S-nya. Dicari volume S-nya. Pakai rho sama dengan M per V. Gini. Berarti V sama dengan Ke volume sih. Masanya. oh masanya. Masa berarti Iya. rho dikali V gitu. Iya. Rho-nya berarti berapa? Rho-nya kan 1000. Berarti 1 ya, Pak? 1 dikali volumenya. Volumenya belum. Benar, berarti nyari volume dulu. Iya, nyari volume dulu. Bukan volumenya ini 50. Bukan. Bener sih. Ingat Ini tahu. iya, Pak. Ya, 50. Bersama dengan 50 cm pangkat 3. Ya emang ini. Iya. Iya. Ini sama sama ini. Kok saya nggak gitu, Pak? Bentar, Pak. Iya, iya. Oh, dikali itunya, Pak. Dikali rho. Kan 0,8. Heeh. Oh, 0,8. Terus dikali 50. Berarti 40. Iya. Terus ditambahin sama tinggi awal. oh, jadi 250 tambah 40 sama dengan 290 gitu. Iya. Oke, cakep. Hebat juga kamu ya. Oke, ada yang berpendapat yang lain? Di nomor 13 ini, kita sistemnya diskusi aja, nggak masalah. Oke, ini secara perhitungan, ini perhitungan dia pakai volume S. Terus di sini rho dicari masanya dulu. Bener? Oh, dicari volumenya. Dicari apanya, Bim? Masanya dong berarti kalau kayak gini. Ya, kalau masanya berarti bukan centimeter pangkat 3 dong. Ya, tapi 40 gram. Ya, apakah 40 gram itu bisa disetarakan dengan sentimeter pangkat 3? Tidak bisa ya, Bim. Oke. Gimana, Pak? Yang benarnya? Oke. Ketika ini ada air, terus diisi oleh es, ya diisi oleh es. Ketika es mencair, ya ketika es mencair itu kan berarti dia bergabung dengan ini ya, bergabung dengan ketika es mencair, maka es ini bergabung dengan air, ya bergabung dengan air. Ketika awalnya di sini 250 ditambah es itu jadi 300, maka dia itu kalian bisa mencoba nanti di rumah kasih garis ketika ada es, permukaan airnya itu di mana? Permukaan air ya, bukan permukaan di atas esnya, bukan, tapi permukaan airnya. Kan ketika ditambah itu permukaan airnya naik. Itu bisa kamu tandai, terus kamu tunggu esnya itu hingga mencair. Boleh dicoba di rumah. Itu sebagai ya praktik kalian, praktik di rumah, eksperimen kalian di rumah untuk melihat gejala es yang mencair. Itu 300. Gimana kalau seandainya dia mencair? Maka jawabannya adalah mungkin nggak turun di 2,5. Mungkin nggak balik lagi di 2,5? Nggak mungkin. Oke, nggak mungkin ya. Terus pertanyaan Pak Husen, mungkin nggak dia naik lebih dari 300? Setelah mencair tiba-tiba naik lebih dari 300. 375 di sini. 375. Nggak mungkin juga. Ya, berarti nggak mungkin C, D itu nggak mungkin. Ya, antara A, B, dan E. Antara A, B, dan E. Kalau secara opsi. Ini nanti ketika kalian ngerjain UTBK ataupun soal UAS,
itu boleh kalian pakai logika kayak gitu. Jadi ini namanya sistem seleksi. Sistem seleksi, oh nggak mungkin yang ini, nggak mungkin yang ini. Sehingga opsinya tinggal 3. Dari 5 tinggal 3. Secara peluang kalau kalian nembak, itu peluangnya cukup besar, yaitu 33%. Yang sebelumnya hanya 20%. Seperti itu. Kanan sampai E ya kalian ya. Oke. Nah, kalian boleh lagi pakai logika. Oh, ini kan sudah mencair. Sudah mencair berarti bergabung dengan es. Maka volume akhir gabungan antara es dan air ini akan sama dengan volume ketika mereka digabung di awal, yaitu 300 cm pangkat 3. Oke. 300 cm. Ya, 300 cm. Sorry. Ya, 300 cm. Karena tingginya ya. Tingginya 300 cm. Jadi jawabannya adalah yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang A ya. Dia akan kembali ke semula 300 cm. Semulanya itu setelah digabung dengan es. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini udah mentok ya. Oke, kita ke halaman yang kanan. Pausan kecilkan dulu. Ya, lanjut nomor berapa? Setelah nomor 13, nomor 14. Oke, nomor 14. Kubus perak memiliki volume, langsung aja ya, pausan tulis di sini volumenya, volume perak itu 125 cm pangkat 3. Saat ditimbang di udara beratnya W di udara itu 10 Newton. Ketika beratnya dimasukkan ke dalam minyak, itu berarti W dalam minyak itu 9 Newton. Besar massa minyak, ya, massa jenis minyak, rho fluida minyak itu berapa? Ya sebenarnya kalau seandainya kalian sudah sering ngerjain soal, itu pasti bisa langsung jawab sih sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa di sini yuk jawab. Berarti gimana? Di sini pakai rumus gaya apung. Ya, F apung. F apung itu ada 2 rumus loh. Ya, yang pertama adalah F apung itu adalah gaya berat di udara dikurangi dengan berat di fluida. Gaya apung juga bisa rho fluida dikali volume benda yang tercelup dikali dengan percepatan gravitasi. Oke. Udah. Masukin aja di sini berarti. Berarti gaya apung yang pertama di sini berat di udara dikurangi berat di fluida sama dengan gaya apungnya ini rho dikali V dikali G. Ditanya rho fluida ini ya yang ditanya ya. Yang ditanya yang ini. Oke. Ini rumusnya Paulsen. Gitu. Oke, berarti W udara dikurangi W fluida. Berarti 10 dikurangi 9 sama dengan rho fluida dikali V-nya. V-nya berapa nih? V-nya V yang tercelup. Ya, katanya berarti ini semuanya ya. Semuanya dicelupkan. 125 cm pangkat 3. Kalau dirubah jadinya berapa? Jadi meter. Kali 10 pangkat min 2 dikali 3 min 6 meter pangkat 3. Oke, berarti di sini 125 kali 10 pangkat min 6 dikali percepatan gravitasi 10. Nah, berarti ini 1 dibagi ini rho fluida 125 kali 10 pangkat min 6 dikali 10 jadinya 125 kali 10 pangkat min 5. Jadinya berapa? 1 dibagi 125. Atau Pak, saya mau ini Pak, naikin Pak pangkat min 5-nya. Boleh, jadi 10
pangkat 5 dibagi 125. Kalian taunya berapa? 1000 ya? 1, 2, 3. Gini ya? 5 dibagi 125. 1000 dibagi 125 berapa? Adalah 8. Berarti jawabannya 8. 8, iya 800. 800 apa? Kilogram per meter pangkat 3. Oke. Oke. Paham? Lanjutnya. Ya, kenapa? Kalau ada yang mau tanya, boleh nak tanya. Enggak, Pak. Oke. Paham ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 16. Ini aplikasi dari hukum Archimedes gaya apung. Nanti akan banyak soal yang seperti ini, nak. Ya, jadi semoga bisa dipahami di sini. Oke, lanjut. Nomor 16. Sepotong gabus terapung di atas permukaan air dengan seperempat bagiannya terendam. Oke, lagi-lagi kalau ada soal kayak gini boleh kalian gambar dulu. Yang terendam yang berapa? Seperempatnya apa 3/4-nya berarti? Baca lagi. Sepotong gabus terapung di atas permukaan air dengan seperempat bagian terendam. Berarti ini 1/4 di dalam. Di atasnya 3/4. Ya, ini 1/4. 1/4 bagian yang atasnya 3/4. Nah, dalam fluida ini yang sering dipakai adalah yang tenggelam ya, tapi nanti tanya dulu. Jika massa jenis air, rho air atau rho fluidanya ini 1 gram per sentimeter kubik, massa jenis gabus ditanya massa jenis bendanya. Pakai perbandingan ya? Pakai perbandingan kayak tadi ya? Betul? Gimana, masih ingat? Ayo jawab, nak. Rho benda dibanding dengan rho fluida sama dengan kayak nomor awal tadi. Apa? Benda dalam fluida. Volume benda dalam fluida dibagi volume benda keseluruhan. Gitu ya? Betul. Nah, berarti rho benda sama dengan rho fluida dikali rho benda dalam fluida dibagi rho benda. Berarti ini 1 dikali rho benda dalam fluida, berarti yang tenggelam ini, yang tercelup. Ini buat di sini. Ya, berarti 1/4 dibagi volume keseluruhan. Berarti 1. Iya, berarti sama dengan 1/4. 1/4 itu berapa? Yaitu berarti 1/4 bagian. Nomor 16 jawabannya 1/4 bagiannya gram per sentimeter pangkat 3. Oke, bisa paham, nak? Di sini yang perlu diperhatikan, Pausen mengingatkan, itu di sininya nih. Oke, jangan sampai ketukar. Terus di sininya juga, di rumusnya. Jangan sampai ketukar, karena kalau ketukar, repot. Kita tahu nih, rumusnya tahu, tapi memahami soal, yang tercelup ini yang berapa ya? 1/4-nya atau 3/4-nya? Nah, dibaca lagi soalnya. 1/4 bagian terendam. Oh, berarti yang tercelup 1/4. Maka volume benda dalam fluida adalah 1/4. Seperti itu. Volume benda keseluruhan. Ini volume benda seluruhnya. Ya, karena di sini pakai perbandingan kayak gini, 1/4 bagian, maka seluruhnya itu adalah 1 bagian utuh. Ya, 1 bagian utuh. Oke. Paham? Kita lanjut. Nomor berikutnya. Nomor 25. Oke, nomor 25. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara dengan raca pegas 20 Newton. Berarti W udara itu 20 Newton. Timbang dalam air, W fluidanya 16 Newton. Maka di sini gaya apungnya berarti berapa? Selisihnya aja ya. Cepatnya gitu ya. W udara, W fluida. Gaya apungnya selisihnya. Ya. W udara dikurang W fluida. Berarti sama dengan 4 Newton. Udah selesai. Itu yang ditanya.
Oh, gampang sekali soal ini. Baiklah. Oke, bisa paham ya? Ya, nggak semua soal itu sulit. Ternyata banyak juga soal yang mudah. Ya. Nomor 26. Sepotong kayu terapung di atas permukaan air dengan 3/4 muncul di permukaan. Ya. Terus jika massa jenis 1 gram, massa jenis ini sama. Ini silakan kalian cari. Ini sama dengan nomor 16. Apa yang membedakan? Yang membedakan ketika di nomor 16 ini, dia satuannya gram per sentimeter pangkat 3. Di nomor 26 ini, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Oke, silakan kalian cari sendiri. Oke, lanjut. Nomor 31. Paham ya? Nomor 26 ya. Kalian cari sendiri. Oke, nomor 31. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman, ini udah ada kedalaman nih, ada H-nya, ya 20 meter. Terus di bawah permukaan air, laut yang massa jenis air lautnya, rho fluidanya 1,05 gram per sentimeter pangkat 3. Jika G-nya ini adalah 10 meter per second pangkat 2, ditanya tekanan air laut. Ya berarti tekanan hidrostatis ya, tekanan air laut. Tekanan hidrostatis. Rumusnya apa? Rho dikali G dikali H. Oke, tapi di sini perlu diperhatikan, di sini massa jenisnya masih gram per sentimeter pangkat 3. Harus dirubah. Kita tahu 1 gram per sentimeter pangkat 3 itu setara dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ini juga harus dirubah ke kilogram per meter pangkat 3. Jadinya 1050. Iya, cakep. Tinggal dikali 1000 aja, nak. Iya, kok gampang, Pak? Emang gampang. Gitu. Oke, nomor 25. Jadinya berapa? Nomor 25. Nomor 31. 21 kali 10 pangkat 4. Iya, 21 kali 10 pangkat 4. Oke. 21 kali 10 pangkat 4 PA Pascal. Oke, lanjut. Waduh, udah semakin kecil nih. Oke, di sini Pak Husein bedain aja warnanya, warna biru deh. Lanjut, nomor berapa lagi? Udah selesai ya? Masih ada, Pak. Oh, masih ada halaman belakang. Nomor 38. Oke, ini gampang. Ya. Luas penampang kecil, ini aplikasi dari hukum Pascal ya. Luas penampang kecil dan besar berturut-turut adalah 20 cm pangkat 2 dan 60 cm pangkat 2. Jika F1 sama dengan 6 Newton, F2-nya ditanya, pakai hukum apa ini? Pakai hukum Pascal. Apa, Pak? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kebetulan di sini sudah dikasih tahu A-nya. A-nya sudah dikasih tahu, baik banget. Tapi kalau dikasih tahunya jari-jari, maka kita harus mencari A-nya dulu, A lingkaran. Itu dari PR pangkat 2. Nah, kebetulan di sini udah dikasih tahu A ini baik banget, soalnya baik banget. Ya, baik banget ya. Jadi tinggal masukin aja F1-nya berapa? F1-nya yang kecil. Ya, katanya ya. Di gambar tuh yang kecil. Berarti luasnya juga yang kecil. Berarti 6 dibagi dengan 20 sama dengan F2-nya yang ditanya dibagi dengan 60. Pak, harus dirubah nggak Pak ke meter? Ini kan masih sentimeter pangkat 2. Perlu dirubah nggak Pak ke meter pangkat 2? Dirubah boleh, tidak pun nggak apa-apa. Karena ini sama dengan ya, kayak perbandingan gitu ya. Jadi ini kan bisa dicoret. Ya. Kalau kamu mau dirubah misalnya ke meter, berarti kan dikali 10 pangkat min 4 misalnya. Kan dicoret juga. Dicoret juga. Jadi nggak dirubah juga nggak apa-apa. Karena di sini perbandingan. Khusus ini. Khusus hukum Pascal. Berarti F2 sama dengan tinggal kali silang aja. 6/20 dikali dengan 60. Berarti sama dengan coret nolnya. 36 dibagi 2, 18 Newton. Selesai. Kok gampang, Pak? Memang gampang. Siapa bilang susah? Iya, betul. Oke, paham? Lanjut, Pak.
Nanggung, Pak. Nanggung. Oke, boleh. Ke atas ya. Di sini kita muat-muatin aja. 40. Diketahui berat benda di udara. Berarti ini apa? Berat benda di udara, WU. Ini sama dengan 15 Newton. Jika volume bendanya itu 1000 cm pangkat 3, benda dicelupkan ke dalam air. Berat benda dalam air menjadi berarti W fluida. Nah, ini kebalikannya. Iya, betul. Gimana caranya? Gimana caranya? Halo? Masukin aja rumus gaya apung. Pede aja kita mah. Berarti kalau dirubah ke meter gimana nih? Ini kan masih sentimeter. Dirubah ke meter. Jadi berapa? Jadi berapa? Dikali 10 pangkat min 6. Iya, jadinya volumenya ini jadi 1000 dikali 10 pangkat min 6 meter. Jadinya 10 pangkat min 3 ya? Meter pangkat 3. Oke. Pakai apa, Pak? Pakai rumus gaya apung. Nah, gaya apung. F gaya apung sama dengan berat di udara dikurangi berat di fluida. Ditanya berat di fluida. Berat di fluida sebenarnya sama dengan, ini pindah ruas saja. Berat di fluida sama dengan berat di udara dikurangi gaya apungnya. Oke, ini clue-nya. Tinggal berarti udaranya ada 15 dikurangi gaya apungnya. Gaya apungnya dapat dari mana? Gaya apungnya dapat dari, ayo, buat yang ini gaya apungnya. Udah selesai nih sebenarnya. 15 dikurangin berapa? Gaya apungnya itu dapat dari Rho dikali V dikali dengan G. Iya, betul. Rho-nya berapa? Rho-nya 1000, Pak. Iya, betul. 1000. V-nya berapa tadi? 10 pangkat min 3. Oh, saling menghabiskan. Dikali 10. 10. Berarti udaranya katanya 15. Ya. Sini 15. Dikurangi gaya apungnya. Berapa tadi? Sisanya 10. Jadi sama dengan 5 Newton.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. ya,